Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Shis kan? Baik ini Pak. Oh my god. Guys, aduh, pusing banget. Kemarin tuh udah mulai bahagia si radiator, United sudah mulai healthy, mereka juga yang tadi flu udah mulai membaik gitu. Tiba-tiba gue sama Mami lagi pergi, pas malam kita pulang seperti biasa kan kita mau ngasih antibiotiknya Bibi gitu kan. Bibi alhamdulillah udah mulai better. Pas masuk ke sini, gue ngasih vitaminnya Kiara, terus gue minta mana, kok nggak nongol. Biasa kalau gue masuk ruangan tuh Kiara Winter tuh langsung nyamperin gitu. Taunya dia ada di kamar mandi, dan posisi dia tuh di posisi yang kayak gini, kayak siaga, tapi belakangnya tuh kayak naik, terus matanya tuh kayak bukan mata yang kalau ngeliat orang yang kayak berbinar-binar, lebih kayak ini orang kenapa? Apakah dia lagi takut? Apakah habis ada yang ngasarin dia? Ya udah, pokoknya gue selesai ngasih obat ke si vitamin ke Kiara dulu, gue balik lagi, dia udah di sini, tapi kaki dia naik sebelah. Gue disitu deh kira kenapa lagi gitu kan. Dan jujur gue tuh udah saking pusingnya, gue berpikir sampai negatif tinggi, jangan-jangan ini pekerja gue gitu ngejahatin. Tapi pas gue tanya, enggak, dia bilang enggak, dia nggak ngelakuin apa-apa, dia nggak ngeliat. Soalnya even di kandang aja kan, atasnya ini gue alasin just in case kakinya nyelip, bawahnya gue alasin gitu. Dan kalau untuk nyangkut di sini kecil kemungkinan, karena basically mereka di luar bukan di dalam kandang juga. Ini hanya kalau lagi disapu sama dipel kandang ini gitu kan. Terus kalaupun dia lompat dari atas kasur dan ke seleo, itu biasanya kaki depan, karena mereka landing selalu mau kaki depan. Sedangkan ini kaki belakangnya bener-bener ngegantung, dan kalau kadang bahkan suka gemeteran, kadang dia suka kayak sakit gitu. Dan alhamdulillahnya sih dia masih makan, dia masih minum, tapi fix kaki dia sih kesakitan gitu. Nah, harapan sih, kemarin kita sempat video call sama Mas Agung juga nanya, terus kata Mas Agung sih, enggak kok, masih kelihatan segar, masih oke, bukan yang kayak kesakitan atau merigel doang gitu. Cuman begini, gue berharap kenyataannya seperti itu, cuman keseleo. Tapi sepengalaman gue dan dari apa yang gue baca, kalau seekor kucing atau anjing mengalami luka atau mengalami cedera di mana dia tidak akan menapakkan berat di atas kaki tersebut, berarti intinya tuh kakinya tuh kalau bisa gini, dia cedera tapi dia ngelangkahnya masih dipakai tapi dikit. Nah, tapi kalau nggak dipakai sama sekali, itu kemungkinan besar dislokasi, fracture, yaitu retak atau patah gitu. Dan dia dalam kondisi kayak gitu. Dan ya hewan kadang memang nggak nunjukin rasa sakitnya gitu. Jadi gue pengen banget berpikiran positif, cuman hati gue tuh kalau ngelihat kenyataan dan keadaannya berpikir ini kayaknya lebih serius dari itu gitu. Tapi ya udah, apapun itu, ini salah satu resiko punya hewan. Gue pun nggak tahu apa yang terjadi, kok dia bisa gitu loh. Maksudnya kondisi di sini memang kamar sih, dan dia nggak pernah manjat sampai tinggi-tinggi banget. Dan gue bilang itu walaupun dia dari tinggi, kemungkinannya adalah kaki depan yang pincang karena landing pakai kaki depan gitu. Memang ada teralis di sini, tapi teralis lubang-lubangnya juga gede gitu. Tapi mungkin aja pas dia lompat, kaki kirinya bisa aja lah nyangkut di situ ya. Tapi kaki kirinya itu bro, jangan mau minta kesakitan jadi boleh. Enggak, gue gak mau pegang, bilang kaki kirinya dia itu panjangnya segini nih, maksudnya dari kaki ke dengkul. Bukan dengkul sih, itu jatuhnya ankle gitu. Ya bisa aja sih, bisa aja lagi naik ke sini pas mau balik arah, kan lagi nyium-nyium kan ada udara, pas mau balik arah krek nyangkut.
Aduh, tapi nggak tahu apapun itu, aduh, gue khawatir, gue kepikiran, gue sedih, dan gue benar-benar berharap ya Allah, semoga bukan hal yang patah, karena kalau patah itu pasti harus digips dan waktunya nggak sebentar. Satu itu. Yang kedua yang gue harapin, kalaupun patah, semoga patahnya patah bersih, patah yang udah tinggal dibalut atau tinggal digips. Jangan sampai patah yang ibaratnya itu harus dioperasi, aduh, yang patahnya pisah atau pindah atau jadi tajam-tajam harus dipasang permen operasi. Astagfirullahaladzim. Tapi gimana ya, dalam hidup kita harus berusaha ikhlas, karena ikhlas itu ibaratnya akan melepaskan beban juga dari kita, tapi ya kadang nggak mudah gitu guys. Tapi ya yang gue berusaha menerima ini. Ben, coba sini Ben, coba lo sayangin kaki belakangnya Ben. Udah pernah belum? Sayangin udah. Lo gini nih, lo gini, set gitu sayangin. Tahu sakitan gak dia? Enggak, sayangin pelan aja, soft aja. Lo di sini. Di sini kalau juga gue dari tadi ngeliatin doang. Coba. Lo. Rasain gitu. Enggak, tapi lo gini, lo buka pintu terus nyamping biar kelihatan di kamera. Set, terus buka full, jangan ngalangin badan lo, set. Sayangin. Lagi. Rasain bagian. Nah, paha nggak apa-apa, rasain. Nah, kan, maksudnya dia Berarti di sini nih. ngerti nggak Ben? Ngerti nggak maksud gue? Gak mungkin keseleo itu mah dia nyampe begitu. Ngerti nggak maksud gue? Lu tadi tekanannya nggak kenceng kan? Iya ngeraba. Cuma gini doang kan, kayak nyayangin, bahkan nggak neken kan? Paha Itu juga nggak nyampe kulit loh, di atas bulu doang paling. Situ ya bang, ibaratnya paha ayam, yang bagian gedenya tuh paha atasnya, yang gedenya, yang bulu itu. Pas di ankle. Buatnya gini nih. Pas di ankle. Enggak, corak hitam kedua dari yang ke tengah. Bukan, Itu bukan dua. yang atas, bukan. Itu mah aman di situ. Gila kan Ben? Mau digigit kan? Iya, ini udah kena mulut. Kenapa? Karena sakit. Dan apapun yang menyebabkannya sakit buat dia, pasti dia akan bereaksi kan? Aduh, ya Allah. Gak mungkin keseleo gitu. Itu yang gue berpikir, kalau keseleo doang gak mungkin. Gitu. Ini pasti lebih parah dari itu. Dan ini harus secepatnya kita bawa ke vet karena Ronsen. Ronsen. Buat ronsen pasti, karena kedua kalaupun ada fracture, oke, kemarin baru kejadian masih sehat, tapi itu kan pasti kan demam kan, akan radang, akan demam, akan sakit, nanti bisa mempengaruhi dia untuk nggak nafsu makan. Dan kalau udah nggak nafsu makan, wah udah bahaya. Ini masih nafsu kan? Kemarin sih dia malah karena gini, karena mungkin seharian dia nggak bisa naik ke atas, pas dikasih makan puyuh sampai 2 kali habis. Abis itu dia makan lagi, makan keringnya 2 kali. Mungkin saking laparnya karena nggak bisa lompat, dia berusaha lompat ke atas nggak bisa terus, nggak nyampe, jatuh lagi. Ini benar-benar fix kakinya, nggak mau dipakai sama dia. Dan dia ibaratnya lagi masih belajar adaptasi pakai 3 kaki. Dari apa yang gue lihat sih, bukannya gue mau pesimis, tapi ini bukan sekedar keselio. Ini bisa dibilang lumayan parah gitu. Masalahnya kucing itu kakinya kuat banget. Jadi maksudnya mereka kadang lompat dari lantai 4, lantai 3, ada kadang gue pernah ngeliat gitu di video-video terjatuh. Gak apa-apa, jadi kenyataan gue ini patah, ini berarti aduh gak tahu deh kok bisa gitu. Aduh, terus kayak ikut lemes gitu, karena kasihan. Tapi ya udahlah, gak boleh gitu, harus semangat. Bismillah. Ronsen kita cek, kita cari jalan keluarnya apa. Minta.
siapin kandang yang biru, bisa dibuka dari atas. Ini seandainya dia ngerasa ini di tempat yang dalam yang mau keluar, kita bisa buka buat dokternya cek, atau bahkan dokternya juga bisa ngecek di tempat apa sih namanya? Catch. Ya di tempat kargonya atau apalah sebutannya. Udah nggak fokus deh, kasihan. Terus kita coba ronsen. Bismillah guys, doain nggak kenapa-kenapa. Bismillah. Kita siap-siap. Sehat, gimana kabarnya? I'm good. Jadi dia sih kemarin pulang, dia ada di pojokan. Kita lihat di rumah sendiri dulu nggak ya? Terus kaki kirinya itu pincang. Yang depan? Enggak, belakang. Belakang. Cuman khawatir aku adalah nggak mau ditapak sama sekali sama dia. Oke. Berarti baru kejadiannya kemarin ya? Semalam. Jadi nggak mau napak itu biasanya kan sakit banget ya. Terus makan tapi masih mau? Makan mau, jadi tanda sakit banget soal kaki, nggak apa. Kita bisa buka dari atas. Udah makin gede ya? Kan lagi, aduh, berarti lagi sehat-sehatnya. Nah, dia kalau dipegang sakit tapi tetap lompat ya. Jadi bagian sini nih. Ini kalau disayangin gini, semua no problem. Dia basically friendly. Tapi kalau ini masih oke. Kalau kita udah turun ke sini nih, Langsung dia sakit banget ya? dia agak. Aktivitas toilet juga masih oke ya? Aktivitas toilet masih oke, makan alhamdulillah masih oke. It's okay. Cuman karena cuman bener-bener nggak mau napaknya itu loh. Setahu aku tuh kalau nggak mau napak tuh berarti serius ya. Dan kemarin ada sedikit tremor juga kakinya, kayak tremor gitu. Terus pas awal banget aku nemuin dia malam itu pas aku ke kamar masih kayak agak sakit, terus sakit gitu. Bener-bener diangkat? Apa? Angkat sama sekali. Diangkat ya, nggak ditapakin ya? Tuh, mau kita coba pegang-pegang di sini aja kali ya? Di dalam aja? Di dalam aja. Coba saya taruh sedikit ya. Saya nggak apa-apa ya. Dia ini panik ya. karena bunyi itu. Lagi stres kayaknya. Bentar ya, tenang dulu. Sebelumnya sih kalau aktivitas memang suka naik turun lompat segala macam. Basically di kamar itu ada kasur, ada jendela. Ya dia paling main kasur, ke jendela juga enggak. Makanya saya juga bingung kok bisa di mana kenanya gitu. Ada tralis sih memang curigasnya di tralis. Takutnya gitu. Tapi ya lubang-lubangnya termasuk gede. Cuman kalaupun di tralis karena kandangnya juga dia aman. Itu pun dia kalau masukin kandang tuh kayak nyapu atau ngepel. Sisanya ya dia di situ aja sama Kiara berdua gitu kan. Nah dia kalau udah ke arah situ Langsung sakit ya. basically dia kalau bukan karena ini kita mau pegang, kita mau saling, mau kasih obat,
Dia fine. Oke aja. Nah, cuman paha atas, Nah, langsung saja. tapi lebih ke arah bawah sini. Biasanya kalau memang nggak yang sampai digunain atau di hanging benar-benar diangkat sama sekali, takutnya memang ada sesuatu yang patah atau dislokasi. Fracture atau dislokasi. Di sini ya. Karena kan ini sakit sekali rasanya. Kalau hanya masalah sprain biasanya masih cukup toleransinya. Betul. Tapi balik lagi ke karakter, kadang ada yang memang dia sensitif, sakit dikit Walaupun udah langsung. kalau patah biasanya bengkak ya biasanya, atau mungkin loss appetite nggak selalu juga sih ya. Kadang belum bengkak bisa. It's okay. Paling untuk mastiin kita coba X-ray dulu aja. Iya sih, untuk lebih mastiin Tapi apa untuk ya. X-ray-nya nanti akan dipegang. Iya, pasti kan nanti kita akan handling. Coba dulu tanpa harus pakai das, bius dan segala macam. Iya. Kalau memang dia masih bisa tolerance dan nggak terlalu sakit, ya kita akan X-ray. Dok, aku mau nanya, kalau di X-ray posisi dia harus gimana sih? Satu rebah samping, satu harus terlentang. Satu rebah samping, satu terlentang. Iya. Kalau yang terlentang itu kaki harus dikangkangin ya? Betul, jadi kita coba tarik. Cuma kalau memang rasanya sakit banget, Aduh, biasanya memang kayaknya kalau sedasi. ditarik. Udah langsung dia sakit banget ya. Kalau misalnya kalau samping begini, kalau dalam kondisi itu jadi X-ray nggak? Ini pasti hasilnya akan superimpose satu dengan yang lain, jadi Oke. pilihan, jadi Karena kita nggak bisa lihat. Pemikiran aku satu sih sebenarnya. Pertama, kondisi dia pada saat mau di X-ray. Ya. Kedua, apakah pada saat ditarik akan memperburuk, misalnya katakan patah, misalnya gitu. Basically sih dia kalau diangkat, sorry aku di sini. Basically dia sih kalau diangkat, Nggak ada masalah. saya, no, it's okay. You wanna bite, it's okay. Sakit sekali rasanya ya. Nah, basically sih kalau diangkat, selama nggak kena kaki itu, ya Jadi sih nggak ada masalah. masih ya. oke gitu. Mungkin kalau kita taruh nih, nah, ya cuman memang Oke, berarti memang diatur dulu sekali ya. Dia enggak mau pakai tuh ya. Nah, iya, dia pasti akan beli 3 kaki. Cuma maksud aku pas nanti mau X-ray-nya itu akan repot di situ sih. Paling kalau ditiruin nyamping, oke dong kalau ditarik, aku rasa sih dia bakal berontak. Takutnya malah memperburuk kondisinya gitu. Satu memperburuk, satu takut kan juga dia tambah stres biasanya. Gitu. Jadi sarannya gimana nih X-ray-nya dia nih, caranya nih? Kalau kita biasanya kalau memang belum pasien memang sakit sekali dan nggak bisa untuk nahan ketika dia X-ray tanpa bius, biasanya kita saran untuk sedasi. Jadi Iya. sedasi itu dikasih penenang sedikit biar lebih tenang, lebih rileks. Kita juga bisa maksimal untuk ambil fotonya. Gitu. Oke, sayang. Karena basically kita dari sini aja kayaknya udah kebayang nggak mungkin kan bisa kan, kecuali pegang aja dia udah langsung. kecuali bisa begini nih. Kalau gini bisa ketahuan ya kira-kira? Pasti nggak akan maksimal sih Pak. Jadi tulang kaki kanan belakang, kiri belakang itu impit-impitan. Iya. Nggak kelihatan sempurna. Hmm. Kalau disedasi gimana? Itu sih cara yang terbaik. Efek sampingnya apa sih? Sedasi biasanya ya efek samping namanya obat bius ya. Paling ringan mungkin bisa muntah setelah Paling berat lewat. Iya, paling berat pasti itu. Gak lucu sih sebenarnya, cuman Bisa ya. Komplikasi ya kita Bisa. kan belum pernah tahu Iya. juga ya. Iya. Karena kan dia juga belum pernah nyentuh obat bius sebelumnya ya. Makan terakhir jam berapa? tadi sih dia sih makan terus ya alhamdulillahnya dari semalam. Oke, Tadi terakhir. ya paling sebelum berangkat jam 2:30 lah. Oh, biasanya kalau pembiusan anestesi sedasi kita sih puasa 6 jam minimal ya, 6-8 jam. Paling itu efeknya yang di belakang. Kalau kita misalnya sedasi dalam jarak yang cukup dekat dengan terakhir makan, kadang ya muntah refleksnya. Jadi kalau untuk yang kondisi sekarang melihat dia sangat sakit, saya sih dugaannya itu fracture atau mungkin ada dislokasi. Dan untuk pengambilan gambarnya lebih baik kita sedasi. Sedasi itu di mana? Suntiknya biasanya di otot. Boleh deh di otot, oke lah. Kita Suntik di otot, nanti dia akan tidur akan lebih tenang Iya sedikit. oke deh. Kayaknya guys, kayak salah satu cara itu sih harus sedasi. Saya. It's okay. Oke, berarti ini saya bawa ke ruang X-ray. Nanti kurang lebih ya sekitar setengah jam. Untuk Di sedasi sekarang ya? Sedasi sekarang. Sekarang aja dulu deh. Nanti langsung baru kita proses untuk pengambilannya. Oke, kalau gitu ya kamu di X-ray dulu ya. Oke, jadi kita bawa dulu ke ruang X-ray ya Pak ya. Nah, sedasi dulu sekarang. Sedasi Pak, nanti saya di ruangan X-ray sekalian atau di ruang operasi. Oke, semoga sih lancar ya. Masuk dulu nggak kamu? Iya. Mau? Iya, go. Oh, sini. Pakai aja deh ini aja, biar aman. Iya, kita
kita tutup aja. Jadi nanti pas dibuka tinggal ini. Nanti dokter langsung yang sedasi kan ya? Iya, nanti langsung saya, nanti sama dokter untuk yang radiologi juga. Oh, tolong titip ya. Iya. Tolong banget. Jadi kalau udah ada hasil, saya kabarkan. Iya. Semoga sih lancar semua. Iya. Sip, bismillah. Bos, titip ya bos ya. Siap. Hati-hati ya bos. Iya. Sayangan ya. Ini udah kayak anak lah ya Pak. Iya banget. Oke, iya. Itu dulu ya Pak. Siap, siap. Nanti dikabarin dok, nitip ya dok Ya. ya. Oke, jadi mau nggak mau harus di X-ray karena memang udah kelihatan banget ya dia kesakitan banget. Sian sih. Ya semoga jadi tangani dengan baik gitu sih. Gue yakin lah mereka akan memberikan yang terbaik. Terus tadi bisa aja kita cobain dulu sebelum sedasi untuk di X-ray. Cuman kita ngelihat dari tangan kita ngedekat ke kakinya itu berontak. Yang mana artinya kalau sampai di X-ray dan harus diarahin dalam kondisi kayak gitu, dia pasti bakal fight. Pada saat dia fight, takutnya yang ada malah memperburuk kondisinya. Katakan kalau fracture, bisa fracture makin parah. Kalau patah, patahnya bisa jadi patah dislokasi, gitu kan, yang tulangnya pisah dan lain-lain. Jadi sekarang ini lagi mau disedasi, mudah-mudahan aman, disuntik di bagian otot. Lalu pada saat dia udah tenang, baru akan di X-ray. Tinggal kita nunggu di setengah jam lagi, kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya, istri gue di bawah, kita dengar suara winter, jadi khawatir. Mudah-mudahan aman nih, mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah aman, lancar. Tinggal kita lihat hasil ronsennya. Dan alhamdulillah nggak muntah ya bos ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Shis kan? Baik ini Pak. Oh my god. Ya, jadi ini posisi terlentang. Tadi kan saya ambil 2 view. Iya iya, ini paha sini nih. Oh my gosh man. Jadi ini tulang tungkai, ya, tibia kita sebutnya ya. Iya. Yang pahanya gini, sebelah kiri ya Pak ya. Ini patahannya jelas ya. Jelas banget. Maksudnya yang sebelah kanan yang normal seperti ini. Ya, lebih besar ya. Iya. Dan di sini ada 2 tulang, tibia yang besar, fibula yang kecil. Kalau fibulanya masih oke, ya kita lihat dari samping. Ini ya, yang kiri. Ini yang fibula yang kecil, masih utuh. Yang patah cuma yang besarnya aja, yang tibia. Yang kanan oke, nggak ada masalah. Dari jari semuanya sih baik. Aman ya. Cuma tungkainya ini aja. Lalu ini patahnya sampai full atau pas bagian belakang doang sih? Jadi hanya sebagian part segini nih yang patah. Tapi dia ini kan kelihatan kayak masih rapat nih. Coba lihat yang di depan lagi, dok. Sorry dok. Ya. Oh jadi ini yang tadi bagian belakang, jadi full ya, patah ya? Jadi Dok. dia misah gini Pak ya. Iya. Dan jenis patahannya ini comminuted kita sebutnya ya, jadi kayak pecah. Ada yang patahan cuma sekedar transfer saja, misalnya cuma segaris atau miring, oblik. Tapi ini dia yang benar-benar ada beberapa pecahan ya. Nah kalau dari samping ini jelas. Biasanya kalau kondisi patahnya begini, kita pasang flat dengan skrup. Kalau hanya bone pin, biasanya sih tidak yang begitu baik. Apalagi ini kan ada pecahan di sini, bisa dipasang flat di sini, terus di skrup untuk operasinya. Coba dok, lihat foto yang tadi lagi dok, yang sebelumnya. Oke. Foto dulu. Berikutnya dok. Dok, nah gini dok, ini kan termasuk tulang yang cukup kuat ya. Iya. Dalam kondisi apa, secara perkiraan yang bisa dia udah mokok ya, udah penuh banget kayaknya. Iya, tinggal keluar dulu si pupuknya ya. Ya kemungkinan karena sakit yang terlalu, jadi nggak dia bisa nahan posisi pup ya. nahan untuk pupuk. Dok, nah ini nih kayak gini nih. Apa sih perkiraan soal kok dari lompatan doang nggak mungkin?
takutnya ya itu tadi yang dugaan bapak ya, dia manjat ke trali, mau coba turun ke sangkut, akhirnya ketarik juga bisa, jadinya bikin patah. Aduh, tapi aku berpikir jujur ada masalah di sini tadinya nih. Aku Awalnya. berpikiran karena kalaupun nyangkut sampai ke trali paling di sini kok, malah di Takutnya. sini gitu yang nyangkut aneh banget. Dugaan nyangkut bisa atau mungkin jatuh, dia lompat dari tempat yang tinggi. Enggak sih, Sama darat. enggak sih. Di kamar nggak ada yang setinggi itu, dan Nggak kalaupun setinggi itu, lompat ya. kucing pasti landing depan dulu. Biasa depan yang akan cedera. Ini aneh banget ini. Iya. Semua coba lihat lagi dok, yang satu lihat dok. Oke. Tapi ini nggak masalah nih, sini aman nih. Aman kalau untuk lututnya semua sih oke. Ini kan lebih karena posisi aja tadi ya, bukan Posisi dikit ya. aja. Oke. Hip, panggul juga semua sih baik ya, nggak ada masalah. Semua tulang di sini juga baik. Nah dok, ini biasanya kalau untuk kayak gini penanganannya apa sih? Biasanya dengan operasi, penanganan yang paling sebagai golden untuk ininya ya. Penanganannya dengan operasi, itu tadi yang saya bilang, biasanya dengan dipasang dengan plat, yang dipasang skru. Operasi di dalamnya dipasang plat sama skru, penyembuhannya berapa lama? Kalau operasi tulang sendiri biasanya dilihat dalam sebulan sampai dengan 3 bulan ke depan. Oke. Ada beberapa yang platnya bisa untuk dilepas, ada beberapa yang memang dibiarkan implannya di sana. Lumayan. Tergantung dari nanti kondisinya. Jadi ketika dibuka kelihatan gimana kondisi tulang sekarang. Dan ini kan hitungannya baru ya, baru mungkin kemarin dugaan kejadian karena kemarin baru kelihatan yang pincang. Nah sebenarnya golden standar untuk kondisi patah tulang itu 3 hari itu waktu terbaik. Jadi tidak lebih dari yang paling maksimal seminggu lah, karena kita takut udah terbentuk jaringan baru atau kalus di sini. Jadi yang bikin lebih sulit lagi nantinya. Dia untuk healingnya juga yang nggak terlalu baik karena ada jaringan-jaringan yang udah baru Gimana dia sekarang? di sini. Oh iya, iya. Oke. Paling itu sih. Nah kalau untuk ortopedik sendiri tulang, kebetulan kita Grupi juga belum bisa kerjain sendiri. Nah sejauh ini kita juga biasanya Sama refer ke beberapa ortopedis. Cuma kalau misalnya bapak mau, kita bisa coba bantu panggil dokter dari Bandung, ya, dari dokter Ivan. Itu memang juga kenalan. Cuma saya belum bisa pastikan kira-kira beliau bisa datang cepat atau enggak. Oke, untuk kayak gini nih. Oke, mungkin Ya. aku mau nanya aja. Kalau dibiarkan, apakah akan sembuh? Pasti akan sakit sekali ya Pak ya. Pertama itu in pain yang sangat. Ini tadi udah saya kasih suntik anti nyeri juga ya untuk yang sekarang. Sakit, terus kalau misalnya kita biarkan, yang pasti kan dia nggak akan gunain kaki ini nih karena sakit. Mungkin kucing lebih cepat adaptasi ya. Jadi patah ini mungkin berapa hari ke depan setelah dengan minum obat anti radang, painkiller, dia akan mulai ngerasa lebih nyaman, lebih enak, mulai napakin. Cuma ya jaringan di sini persembuhannya nanti yang nggak akan sempurna jadi gini. Kalau misalnya kita gips, Di gips aja. Untuk rumpun begini, karena jenis patahnya yang community nggak tadi bersih itu ya, nggak tangan bersih gitu ya. pasti ada jaringan yang akan berbeda dengan yang normal pasti ya. Kalaupun kita hanya gips, karena kan persembuhannya, perlekatannya kan nggak tidak sesmooth Iya, kayak ada gini yang gitu ya. Bisa dengan gips, cuma kan butuh waktu yang lebih lama. Kalau Dan dia dioperasi harus apakah bed bakal, rest. emang kalau dioperasi bisa bagus? Bisa akan lebih bagus, penyambungan atau persatuan jaringannya lebih sempurna. Karena kan kita pasang plat itu untuk merekatkan biasanya ya. Jadi benar-benar yang di fix settingnya itu bagus. Emang gips bisa untuk fiksasi, bisa nahan, bisa buat dia tidak yang Gerak. geser-geser segala macam. Cuma Nempelin. kita buat si winternya untuk nyaman dengan gipsnya, jangan yang exercise over dulu beberapa bulan, itu susah biasanya. Iya. Kayaknya aku bakal coba dulu ya, sambil aku juga cari tahu. Kemarin ada teman aku juga yang kucingnya kayak patah, mau tahu di mana, gitu kan. Terus mungkin ya second opinion apakah memang harus operasi atau bisa sekedar gips gitu. Nah nanti kita bisa ini aja apa chat dari emergency Groovy juga ya, biar nanti kasih saran ke aku gimana gitu ya. Nanti kita coba ini ya lanjutkan via WhatsApp ya untuk ininya. Ya, kalau yang di sini di daerah Cideng, Dokter Gunawan, itu juga bagus. Oke. Bisa kita Nanti coba ya minta infonya, nanti kita lanjut guys. Aduh. Ini nanti saya bawain surat rujukan dulu, isi informasi semua hari ini apa, tindakannya apa, nanti mohon tindakan selanjutnya seperti apa. Iya. Mungkin bisa besok pagi kali, atau buka sampai malam.
Kalau yang di Cideng, Dokter Gunawan, setahu saya sih sampai sore ya. Iya, oke. Enaknya telepon dulu, mungkin Oke. janji gitu, ini ada kasus seperti ini, nanti kan beliau akan. Siap. Kalau gitu nanti aku bawa pulang ke aturan baru ya. Ya boleh. Kasihan ya. Nanti saya siapin surat sekali. Aduh, kamu patah kakinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dok, makasih ya dok ya. Aku tunggu di sini dok. Aduh guys, bener dugaan gue. Kakinya patah dan patahnya lumayan serius. Maksud gue bukan patahannya bersih gitu loh, patahannya tuh geser. Kadang ada fracture, ada patah yang masih ya udah patah tapi masih di situ gitu, patahan rata. Ini kayak posisinya aneh snapnya. Dan saran dokter antara operasi karena harus pemasangan pen biar sembuh maksimal. Kita coba tanya maminya deh, saran maminya gimana, operasi atau enggak. Kita guys tadi ya, kita update lagi. Ini patah gitu loh, fracture aja nggak segitunya. Kalau keseleo sih udah pasti ya enggak. udah langsung tentuin aja, nggak apa-apa, Apa? di pen aja kayak manusia. Iya, tapi di mana Ya itu kan ada pilihan siapa? dua. Terus aku lagi mikir kalau di gips aja gimana hasilnya, apakah bisa atau enggak gitu loh. Ya udah langsung tentuin aja. Kami mau di Bandung, ya udah di Bandung. Aku belum tahu Shen, aku belum tahu. Harus Maksud di sini kan ketemu. udah fix nggak bisa. Bukan di sini nggak bisa, cuman ada di Cideng sini apa di mana? Cuman udah tutup. Aku mau minta nomor teleponnya. Namanya patah ya udah harus dioperasi. Kayak gini harus operasi ya. Iyalah biar lebih pasti. Astagfirullahaladzim. Yaudah yuk, jalan dulu. Aduh, kasihan ya, kayaknya pasti kebelet banget pup. Makanya kita harus langsung bawa ke atas. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi dia ini pasti X-ray-nya itu dia udah nahan pup cukup lama. Takutnya karena apa? Karena dia udah nggak kuat buat mungkin bergerak, jadi sakit dia tahan pupnya. Jadi ya udah sayang, kita akan taruh dia di sini. Semoga sih dia masih mau semangat makan ya. Ini penting banget nih. Mau patah bisa nggak semangat makan ya bang? Bisa dong, karena patah itu akan membuat meriang. Bisa meriang, bisa sakit. Dulu kaki gue pernah patah juga soalnya. Dan itu sangat menyakitkan, panas dingin, kayak orang demam. Nah, kita taruh dulu dia di sini. Gue coba taruh makanan. Semuanya di kamar mandi juga sebenarnya beresiko sini, hanya untuk sementara aja. Jadi dia coba nenangin diri. Kalau udah dia harus masuk kandang lagi. Dia pipis NOO. Pipis. NO. Kayaknya O-nya belum pipis. Ini lagi pipis nih. Jadi pasti kebelet banget itu. Sekebelet itu pasti. Lama banget dari tadi. Dari tadi. Wih, dengan kencing lama sini.
kirikan gue ya di sini. Dia main ke arah sini, set, manjat, ya kan? Nyium-nyium, kepo, penasaran. Kaki belakang mungkin di sini nih, apa di sini. Nah, habis gitu dia balik arah lompat, set dia lompat begini nih, cek, tuh kan, gue aja ke situ tuh, kejepit langsung, krak, petak, set jatuh, pok. Lumayan juga sih jatuh situ mak ke bawah. Bukan jatuhnya, patahnya di sininya. Iya pas nyangkut kayak gitu kan, bebannya. Krak, beban badannya.